Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan dan menunjukkan pembuatan tape singkong untuk memenuhi ujian praktek biologi. Pertama, kita perkenalkan anggotanya. Saya Agidah Lantika Pasya dari absen 1. Saya Dinda Yulia Putri Susanti dari absen 12. Saya Siti Usul Khotimatul Ulum absen 25. Saya Siti Lin Hardianti Rukmana absen 26. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian singkong, ragi, dan tapai singkong. Pertama di sini kita akan menjelaskan pengertian dari singkong, manfaat singkong, ragi, dan tape singkong. Yang pertama adalah mengenai ketela pohon atau singkong. Ketela pohon atau singkong, nama latinnya itu Manihot esculenta, adalah perdu tahunan tropika dan subtropika. Dari suku Euphorbiaceae, umbinya dikenal luas sebagai makanan, pokok penghasil karbohidrat, dan daunnya sebagai sayuran. Perdu ini bisa mencapai 7 meter tingginya dengan cabang agak jarang, akar tak tunggang dengan sejumlah akar cabang yang kemudian membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Ukuran umbi rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm. Tergantung dari klon atau kultivar. Bagian dalam umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat meracun bagi manusia. Umbi ketela pohon merupakan sumber energi yang mengandung karbohidrat namun sangat miskin protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionina. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Yang kedua, ada manfaat singkong. Pertama, mengontrol tekanan darah. Kedua, mengatasi nyeri sendi. Ketiga, mengatasi anemia. 4, melancarkan pencernaan. 5, membantu menurunkan berat badan. 6, memelihara fungsi otak. 7, menghangatkan tubuh. Dan 8, perawatan jerawat. Bahan yang selanjutnya yaitu ragi. Ragi tape adalah bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan tape, baik dari singkong ataupun beras ketan. Ragi untuk fermentasi tape merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme, terutama fungi, kapang, dan jamur, seperti Mucor sp, Candida utilis, Saccharomycophis fibuligera, dan Pediococcus sp. Tetapi tidak tertutup kemungkinan jenis lain juga terlibat. Tape hasil fermentasi dengan ragi yang didominasi S. cerevisiae umumnya berbentuk semi cair, lunak, berasa manis, keasaman, mengandung alkohol, dan memiliki tekstur yang lengket. Produksi tape biasanya dilakukan oleh industri kecil dan menengah. Tape singkong yakni tape yang terbuat dari bahan dasar singkong. Jenis tape ini biasanya dibuat untuk dijual, kebanyakan berupa industri rumah tangga. Tape singkong yang populer berasal dari daerah Bandung. Dan jika di Jawa Timur, dari daerah Bondowoso. Dan selanjutnya kita akan menunjukkan proses pembuatan tape singkong. Yang pertama itu kita siapkan bahan-bahannya untuk membuat tape singkong. Yang pertama itu ada singkong. Dan yang kedua ini ada ragi, raginya secukupnya. Dan selanjutnya kita akan mengupas singkongnya. Di sini kami akan mencontohkan cara untuk mengupas singkong. Kita belah dulu. Belah singkong. Ya, betul. Banyak aja lagi. Marahin kamu. Kamu ditolongin. Bentar, aku ini. Setelah selesai dikupas, singkong yang tadi kita kupas lalu kita cuci dengan bersih. Setelah singkong dicuci bersih, lalu kita kukus singkongnya sampai empuk. Setelah singkong dikukus, lalu kita diamkan singkongnya hingga dingin.
Dan jangan lupa singkongnya itu dikukus setengah matang saja. Setelah singkong dingin, lalu kita bisa menaburkan ragi di atas singkong itu. Taburi hingga merata ya. Singkong diberi ragi seperti ini, lalu kita bisa tutup dengan daun pisang. Tunggu sampai beberapa hari, maksimal 2 hari. Tape dibuat dengan cara fermentasi atau peragian. Bioteknologi yaitu suatu teknologi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme sendiri adalah makhluk hidup yang berukuran mikroskopis yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme yang sering dimanfaatkan untuk pembuatan produk makanan atau minuman fermentasi bisa berasal dari bakteri, bisa juga dari jamur atau fungi atau mikota. Aku disalahin. Dalam proses pembuatan tape singkong terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol atau 2C2H5OH dan karbon dioksida atau CO2. Dan selanjutnya adalah reaksi fermentasi. Ini disebut juga dengan respirasi anaerob yang dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Respirasi anaerob adalah suatu jenis respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2 yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dalam setiap reaksi respirasi anaerob atau fermentasi akan dihasilkan etanol, salah satu golongan alkohol dan karbon dioksida. Persamaan reaksi kimia dari proses fermentasi bisa dituliskan sebagai reaksi berikut. C6H1206 anaerob 2C2H50H plus 2C02 plus 2 ATP, glukosa plus Saccharomyces cerevisiae etanol, karbon dioksida plus energi, atau bisa dijabarkan sebagai berikut. Gula itu termasuk glukosa, fruktosa atau sukrosa plus ragi dalam kondisi anaerob tanpa oksigen akan menghasilkan alkohol atau etanol plus karbon dioksida plus energi. Jadi, dari eksperimen atau praktek ini bisa disimpulkan bahwa pembuatan tape merupakan Pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional yang karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Dan pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Kondisi tersebut akan membuat jamur atau ragi Saccharomyces cerevisiae merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape yang terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Jadi ini adalah hasil ujian praktek kami pembuatan tape dari singkong yang sudah difermentasi menggunakan ragi dan didiamkan selama 2 hari menunggu matang. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.